Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang akan membahas tentang struktur eksternal bunga. Kelompok kami terdiri dari 4 anggota. Yang pertama, saya sendiri, Abidatin Soimah, NIM 41. Rekan saya Muhammad Yusman, NIM 44, Sri Muzilisari, NIM 65, dan Sylviani Indah Wahyuni, NIM 66. Di sini, kami akan membahas 9 subbab. Yang pertama yaitu pengertian bunga, yang kedua fungsi bunga, yang ketiga bagian-bagian bunga, yang keempat bagian-bagian bunga majemuk, yang kelima posisi bagian bunga satu dengan lainnya, yang keenam tata letak daun dalam kuncup atau pelipatan atau vernation, yang kedelapan tata letak daun kelopak dan daun mahkota sesamanya atau estivati, yang kedelapan metamorfosis daun mahkota, dan yang kesembilan alat kelamin bunga. Di sini saya akan menjelaskan apa itu bunga. Bunga merupakan penjelmaan dari salah satu kombinasi dari ketiga bagian pokok tumbuhan, yakni daun dan batang. Berkaitan dengan alat kelamin bunga, pada suatu tumbuhan dibedakan menjadi 3, yaitu 1. Berumah satu atau monoekus, yang memiliki bunga jantan dan bunga betina pada satu individu. Contohnya pada pohon jagung, nama latinnya yaitu Z. mais. Yang kedua yaitu berumah 2 atau dioikus, di mana bunga jantan dan bunga betina terpisah tempatnya. Contohnya pada pohon salak, nama latinnya yaitu Zalaca edulis. Yang ketiga yaitu poligami atau poligamus, adalah apabila pada satu tumbuhan terdapat bunga jantan, bunga betina, dan bunga banci. Contohnya pada pohon papaya, nama latinnya yaitu Carica papaya. Apa fungsi bunga? Bunga merupakan organ reproduksi bagi tumbuhan, di mana tumbuhan membentuk biji untuk melanjutkan keturunannya. Hal ini terjadi apabila bunga mengalami penyerbukan, di mana serbuk sari jatuh ke kepala putih, dan yang nantinya akan terjadi pembuahan dan menghasilkan zigot atau bakal biji yang nantinya akan tumbuh menjadi biji atau calon individu baru. Apa saja bagian-bagian bunga? Bagian bunga yang pertama yaitu tangkai bunga. Tangkai bunga sendiri dibagi menjadi 2, yaitu tangkai bunga majemuk dan tangkai bunga tunggal. Tangkai bunga majemuk terminalisasi sistem pada percabangan batangnya. Contohnya pada bunga jati, bisa dilihat gambar pada PPT. Sedangkan bunga tunggal yaitu bagian aksis utamanya adalah ada pada bunga. Contohnya pada bunga sepatu. Bagian bunga yang kedua yaitu dasar bunga. Dasar bunga sendiri dibagi menjadi 4. Yang pertama rata. Maksud dari rata adalah kedudukan sesama bagian bunga sama tinggi. Contohnya pada bunga johar, nama latinnya yaitu Cassia siame. Yang kedua yaitu kerucut. Maksudnya putih menjulang tinggi sehingga kedudukan bakal buah menumpang. Contohnya pada bunga kantil, nama latinnya yaitu Misselia campaka. Yang ketiga yaitu cawan. Maksudnya putih menumpang dan perhiasan bunga lebih rendah. Contohnya pada bunga matahari, nama latinnya yaitu Helianthus annus. Dan yang terakhir yaitu mangkuk. Maksudnya perhiasan bunga berada di tepi mangkuk, kedudukannya lebih tinggi dan putihnya lebih rendah. Contohnya pada bunga jambu air. Dan bagian bunga yang ketiga yaitu perhiasan bunga atau periantium. Periantum sendiri disusun oleh 3 daun steril. Yang pertama yaitu daun pelindung, berfungsi untuk melindungi bunga pada saat bentuk, misalnya pada bunga kelapa. Yang kedua yaitu kelopak bunga atau kalik, yaitu perhiasan bunga terpangkal, contohnya pada bunga ciplukan. Dan yang ketiga yaitu mahkota bunga, tersusun atas daun mahkota atau petal. Berdasarkan ada tidaknya serta pelekatan daun mahkota bunga dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu tanpa daun mahkota atau apetal. Contohnya yaitu pada bunga sirih, nama latinnya yaitu Piper beetle atau Piperaceae. Yang kedua yaitu daun mahkota berlepasan atau kripetal, dialipetal, dan polipetal, di mana daun mahkota satu dengan yang lainnya tumbuh secara mandiri pada dasar bunga sehingga tidak saling berhubungan. Contohnya pada bunga mawar, nama latinnya yaitu Rosa hybrid atau Rosaceae. Yang ketiga yaitu daun mahkota berlengkatan atau simpetal, gamopetal, dan manupetal. Dia di situ membentuk tahap
tabung atau buluh mahkota. Contohnya pada mahkota bunga alamanda. Nama latinnya Alamanda catatica dan Apocynae, atau yang dimaksud dengan bunga trompet. Baik, cuma sampai di sini. Selanjutnya materi akan dijelaskan oleh rekan saya Muhammad Yusman. Waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, terima kasih kepada Mbak Soimah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi pengelompokan mahkota bunga berdasarkan simetrinya. Pada pengelompokan ini dibagi menjadi simetri beraturan dan simetri tunggal atau satu. Pada simetri beraturan ini, mahkota bunga berdasarkan spesifikasi bentuknya itu dibagi lagi menjadi 6 bentuk. Yang pertama yaitu adalah bentuk bintang, di mana pada mahkota terdapat cuping bebas pada posisi mendatar, sehingga proyeksi tegaknya mirip seperti bentuk bintang. Contohnya yaitu pada mahkota bunga cabai. Yang kedua yaitu tabung, di mana mahkotanya memiliki tabung mahkota di pangkal dan mangkuk mahkota di ujung, di mana tabung mahkota lebih dominan dibanding mangkok mahkota, dan juga cuping mahkotanya itu kecil. Contohnya yaitu pada bunga tengah bunga matahari atau bunga utama bunga matahari. Selanjutnya yaitu bentuk trompet. Pada bentuk ini mahkota memiliki tabung mahkota di pangkal dan mangkuk mahkota di ujung, di mana tabung mahkotanya itu lebih panjang dibandingkan mangkuk mahkotanya. Contohnya yaitu pada mahkota bunga jantan pepaya. Selanjutnya bentuk mangkuk, di mana memiliki tabung mahkota di pangkal dan mangkuk di ujung, di mana mangkoknya itu lebih dominan dibandingkan dengan tabung mahkotanya yang hanya di sebagian pada pangkal bunganya. Selanjutnya yaitu bentuk corong. Bentuk corong ini itu mahkotanya memiliki tabung mahkota tetapi dari pangkal hingga ke ujung ukurannya itu dari kecil semakin membesar. Contohnya yaitu pada bunga kecubung. Selanjutnya yaitu bunga lonceng. Bunga lonceng ini itu hampir mirip dengan bentuk corong, tetapi pada ukuran panjangnya itu lebih kecil daripada corong. Misalnya pada mahkota bunga ketela rambat. Selanjutnya materi pembagian simetri tunggal atau satu. Pada simetri tunggal atau satu ini meliputi bentuk mahkota. Yang pertama yaitu bertaji. Bentuk ini merupakan bentuk hasil dari salah satu mahkota yang bermetamorfosis menjadi taji. Contohnya yaitu pada pacar air, bunga pacar air. Selanjutnya yang kedua yaitu bentuk bibir, bebibir. Mahkota terbagi menjadi dua, bibir anterior dan posterior. Bibir anterior lebih besar daripada bibir posterior. Contohnya yaitu pada kemangi. Selanjutnya yaitu bentuk selanjutnya yaitu kupu-kupu, di mana memiliki 5 daun mahkota.
yaitu satu di bagian anterior menjadi bendera atau vexillium, dua di bagian lateral menjadi sayap atau alai, dan dua di bagian posterior berdekatan membentuk lunas atau karina. Pada bunga kupu-kupu ini contohnya yaitu pada bunga kacang tanah. Selanjutnya yaitu kedok atau topeng, di mana bentuk ini sama seperti kupu-kupu, bentuk kupu-kupu. Hanya saja bibir posterior lebih besar daripada bibir anterior, misalnya pada bunga tumbuhan mulut singa. Selanjutnya yaitu pita atau ligulate. Pada bagian ini, leher mahkota berdekatan membentuk pipa. Ujungnya memiliki 1, 2, 3, atau 5 cuping mahkota. Misalnya yaitu pada bunga tepi dari bunga matahari atau bunga cabang dari bunga matahari yang berada di samping-samping bunga utama biasanya. Selanjutnya yaitu tentang mahkota tambahan. Di samping mahkota bunga, pada semua jenis anggota Passiflora Floraceae memiliki mahkota tambahan atau korona yang terletak di bagian atas mahkota berbatasan dengan benang sari. Bagian ini memiliki bagian utama yaitu pali, radi, dan operculum. Pada semua jenis Asclepiadaceae, mahkota tambahan atau korona memiliki bagian utama yaitu vaugal annulus dan steril appendage. Pada golongan tumbuhan, kadang-kadang antara daun kelopak dan daun mahkota tidak dapat dibedakan. Bila demikian halnya, maka disebut sebagai daun tenda bunga atau tepal, yang secara kolektif menyusun tenda bunga atau perigonium. Tenda bunga dalam perwujudannya dapat menyerupai kelopak atau kalikinus, yang misalnya pada bunga jenis-jenis palem, atau menyerupai daun mahkota atau coriolinus, yang misalnya pada bunga anggrek dan bunga lili. Selanjutnya yaitu tentang apa saja bagian-bagian pada bunga majemuk. Bagian pada bunga majemuk memiliki penyusunannya antara lain yang pertama yaitu tangkai induk atau ibu tangkai bunga atau rachis atau Penduculus communis. Tangkai induk ini merupakan aksis perbungaan sebagai lanjutan dari batang atau cabang. Selanjutnya yaitu tangkai bunga. Tangkai bunga di sini merupakan cabang terakhir yang mendukung bunga. Kemudian adalah dasar bunga atau receptacle, merupakan ujung tangkai bunga sebagai tempat bertumbuhnya bagian-bagian bunga. Selanjutnya yaitu adalah daun pelindung, merupakan daun terakhir yang di ketiaknya tumbuh bunga. Pada tumbuhan monocotyledon, daun pelindung bersifat dominan berupa seludang bunga atau spata. Selanjutnya yaitu daun tangkai, merupakan daun pelindung yang letaknya di pangkal tangkai bunga. Selanjutnya yaitu daun kelopak atau sepal, merupakan bagian daun perhiasan bunga pangkal yang pada umumnya terdapat fotosintetik. Selanjutnya yaitu daun mahkota atau daun tajuk atau petal, merupakan bagian daun perhiasan bunga, tetapi tidak sama dengan daun kelopak. Daun mahkota ini tidak dapat berfotosintetik, dan juga daun mahkota memiliki warna yang sangat beragam dan berwarna-warni. Bagian daun yang memiliki warna.
Selanjutnya yaitu benang sari atau stamen. Benang sari ini merupakan daun fertile yang terdiri dari kepala sari, benang serbuk sari, dan juga tangkai sari pendukung kapal sari. Pendukung kepala sari. Selanjutnya yaitu daun buah atau karpel. Merupakan daun fertile pendukung makrospora yang berupa bakal biji atau volum yang secara kolektif membentuk putik atau pistil. Selanjutnya yaitu berdasarkan arah mekarnya bunga, pertumbuhan bunga di ujung aksis perbungaan dapat dikelompokkan menjadi bunga majemuk dan bunga majemuk tidak berbatas dan juga berbatas. Pada bunga majemuk tidak berbatas, ini terdapat aksis karangan bunga tidak bercabang, yang mana memiliki berbagai bentuk karangan bunga, antara lain yang pertama yaitu adalah tandan. Tandan sendiri merupakan bunga yang bertangkai nyata dan duduk pada aksis. Bunga itu keduduk tempatnya atau letaknya itu tersebar. Contohnya yaitu pada bunga kembang merak. Selanjutnya yaitu bulir. Pada bunga ini tidak memiliki tangkai dan langsung duduk pada aksisnya. Bunga ini memiliki kelamin bunga banci. Contohnya yaitu pada bunga jarong. Selanjutnya yaitu untai atau bunga lada, di mana bunga tidak ada tangkainya, tidak tanpa tangkai duduk pada aksis. Bunga ini memiliki kelamin bunga tunggal. Contohnya yaitu pada bunga sirih. Selanjutnya yaitu tongkol atau sebatik, di mana bunganya tanpa tangkai duduk pada aksis. Pada aksis yang menebal dibedakan menjadi bagian bunga, yaitu jantan, betina, dan daerah steril yang biasanya memiliki segudang bunga. Contohnya pada bunga iles-iles. Selanjutnya yaitu payung, di mana bunga bertangkai nyata tumbuh di ujung aksis karangan bunga pada satu titik tumbuh. Setiap tangkai memiliki daun pelindung di pangkalnya. Contohnya yaitu pada bunga ades. Selanjutnya yaitu cawan. Bunga bertangkai nyata tumbuh di ujung aksis yang melebar seperti cawan. Contohnya yaitu pada bunga daun dewa. Selanjutnya yaitu adalah bongkol, di mana bunga bertangkai pendek duduk di ujung aksis karangan yang menggelembung menyerupai kepala atau bola. Contohnya yaitu pada bunga lamtoro. Selanjutnya yaitu periok. Periok ini memiliki dua tipe. Yang pertama yaitu ujung aksis menebal berdaging bentuk seperti gada, bunganya duduk di seluruh permukaan bagian penebalan. Contohnya yaitu pada bunga sukun. Yang tipe kedua yaitu ujung aksis menebal dan melebar membentuk bangunan seperti periuk. Bunganya duduk di dalam periuk. Contohnya yaitu pada bunga pohon beringin. Untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Sri Muji Lestari. Kepadanya saya persilahkan. Kemudian mengenai aksis karangan bercabang, yaitu meliputi bentuk-bentuk karangan bunga sebagai berikut. 1. Malai. Aksis karangan bercabang secara monopodial di setiap cabang aksis merupakan unit sebagai bunga majemuk tandan, sehingga dapat disebut tandan majemuk. Contoh, bunga mangga. Yang kedua, malai rata, yaitu karangan seperti malai, tetapi setiap bunga memiliki posisi pada kurang lebih pada bidang yang sama. Contoh, bunga soka. Yang ketiga, tongkol majemuk, yaitu bunga majemuk yang tangkai induknya bercabang.
Setiap cabang merupakan susunan bunga majemuk tongkol atau spadix. Contoh, bunga kelapa. Yang keempat, payung majemuk, yaitu bunga majemuk yang tangkai induknya bercabang. Dalam cabang itu dapat dalam susunan payung, tandan, malai. Pada setiap ujung cabang tumbuh susunan bunga majemuk payung. Contohnya, bunga adas. Kemudian bulir majemuk, yaitu bunga majemuk yang tangkai induknya bercabang. Cabang itu dapat dalam susunan payung, tandan, malai, dan lain-lain. Di setiap unit percabangan tumbuh bunga majemuk susunan atau spike. Contohnya pada bunga padi. Kemudian selanjutnya yaitu bunga majemuk berbatas. Bunga majemuk berbatas ditandai oleh mekarnya bunga dari ujung hingga pangkal. Berdasarkan pada pola percabangan aksis, karangan dibedakan menjadi 1. Menggarpu, yaitu bunga majemuk yang memiliki bunga tertua di ujung tangkai induk. Tangkai induk bercabang 2 buah sama panjang. Masing-masing mendukung satu bunga tipe seperti ini disebut menggarpu tunggal. Misalnya, bunga melati. Namun, apabila dua cabang tersebut mengalami percabangan lagi dan setiap cabang memiliki pola menggarpu tunggal, maka disebut menggarpu majemuk. Misalnya pada bunga senggani. Yang kedua, tangga atau cabang seling atau cincinus, yaitu bunga majemuk yang tangkai induknya mengalami percabangan bertingkat karena terjadi reduksi percabangan. Kondisi ini menimbulkan cabang pada sisi yang bersebelahan atau selang-seling. Pada setiap pangkal percabangan berdaun pelindung, misalnya pada tanam bunga buntut tikus. Yang ketiga yaitu skrup, seperti pada tangga seling, tetapi sudut antar cabang adalah 90 derajat, misalnya pada bunga kenari. Yang keempat yaitu sabit, yaitu bunga majemuk yang tangkai induknya mengalami percabangan bertingkat satu sisi karena adanya reduksi percabangan satu sisi samping sehingga menimbulkan cabang pada sisi yang sama. Pada setiap pangkal percabangan berdaun pelindung sehingga susunan bunga membelok seperti sabit, misalnya bunga jungkus. Kemudian kipas, seperti pada tangga seling, tetapi bunga terdapat kurang lebih pada bidang yang sama atau datar, misalnya pada Belam canda sinensis. Kemudian berkarang semu, yaitu bunga majemuk yang tangkai induknya berbuku. Setiap buku mendukung banyak bunga, misalnya bunga kumis kucing. Kemudian sebab selanjutnya yaitu mengenai posisi bagian bunga satu dengan yang lainnya. Antara bagian bunga kelopak, mahkota, benang sari, dan putik memiliki 3 pola pembagian tempat, yaitu terpencar. Misalnya susunan bunga kantil. Yang kedua, berkarang atau melingkar. Jika kelopak, mahkota, benang sari, dan putik masing-masing dalam lingkaran yang berbeda, misalnya pada susunan bunga terong. Yang ketiga, yaitu campuran atau hemisilklis. Jika kelopak dan mahkota dalam lingkaran, sedangkan benang sari dan putik dalam spiral, misalnya susunan bunga sirsak. Berkaitan dengan unit dasar bunga, bagian bunga terhadap bagian bunga yang lain, ada 2 kemungkinan posisi, yaitu 1. Berseling. Jika bagian dari suatu lingkaran, bagian bunga terletak di antara bagian bunga yang lain. Kedua, berhadapan atau tumpang tindih atau superposisi. Jika masing-masing bagian bunga posisinya saling tumpang tindih. Pada umumnya, bunga pada tumbuhan berbiji memiliki kemungkinan posisi berseling, sehingga dianggap sebagai pedoman baku dalam menentukan adanya reduksi dan perkembangan bagian bunga. Lalu sebab selanjutnya mengenai tata letak daun dalam kuncup atau pelipatan atau vernation.
yaitu adalah kondisi pelipatan daun kuncup untuk daun, kelopak, dan mahkota bunga yang terdiri yaitu atas 1. Plana. Jika daun kuncup tidak melipat. 2. Konduplika atau duplikat. Jika daun kuncup terlipat ke dalam sepanjang ibu tulang daun. 3. Plicata. Jika daun kuncup terlipat sepanjang tulang-tulang cabang. 4. Corrugativa. Jika daun kuncup terlipat tidak beraturan. Kelima, involuta. Jika daun kuncup tergulung ke dalam menurut poros bujur. Yang keenam, revoluta. Jika daun kuncup tergulung keluar menurut poros bujur. Yang ketujuh, konvoluta. Jika daun kuncup tergulung ke satu arah menurut poros bujur. Yang kedelapan, involuta. Jika daun kuncup tergulung ke dalam menurut poros lintang. Yang kesembilan, circinatim revoluta. Jika daun kuncup tergulung keluar menurut poros lintang. Yang kesepuluh, inclinata. Jika daun kuncup terlipat ke bawah dan ke dalam. Kemudian yang ke-11 yaitu reclinata. Jika daun kuncup terlipat menurut poros lintang keluar. Sekian, selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Silviani Indah Wahyuni. Kepadanya saya persilahkan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tata letak daun kelopak dan daun mahkota sesamanya atau aestivatio. Susunan tata letak daun kelopak dan mahkota pada bunga berdasarkan hubungan antaranya itu ada 3. Yang pertama ada terbuka atau aperta, yaitu apabila daun-daun perhiasan tidak bersentuhan sama sekali. Yang kedua ada berkatup atau valvata, apabila daun-daun perhiasan itu saling bertemu di ujung, tetapi tidak berlekatan. Nah, berkatup dibedakan menjadi 2, ada yang melipat ke dalam, induplikat, dan juga melipat keluar atau reduplikat. Yang ketiga ada menyirap, imbrikat contorta, yaitu apabila daun perhiasan tepinya itu saling menutupi, seperti susunan genting. Nah, menyirap ini dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada terpuntir satu arah, itu dapat berupa ke kanan, konvoluta, dan juga ke kiri, contorta. Yang kedua ada susunan 2/5 atau quincuncialis. Yang ketiga ada cochlearis, susunannya itu mengikuti garis spiral, seperti bentuk rumah siput. Bila pada bunga dengan 5 daun mahkota, maka ada 1 daun itu yang letaknya paling luar, dan 3 daun itu saling menutupi, dan juga 1 daun itu letaknya paling dalam. Bisa dilihat pada samping kiri, terdapat gambar skema tata letak daun perhiasan bunga dan tata letak sesama daun perhiasan bunga. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai metamorfosis daun mahkota. Daun mahkota itu juga mengalami perubahan bentuk ataupun fungsi yang dikenal sebagai metamorfosis. Metamorfosis daun mahkota itu ada 5. Yang pertama ada bibir-bibiran atau labellum, yaitu daun mahkota yang mengalami perubahan bentuk menjadi bentuk bibir sebagai penarik serangga polinator. Misalnya pada bunga anggrek, Orchidaceae. Bisa dilihat gambar bunga anggrek di samping kiri. Yang kedua ada tabung mahkota atau corallatub, yaitu alih fungsi 1 daun mahkota yang berfungsi sebagai penarik serangga dengan kelenjar madu di dalamnya. Bentuknya itu seperti tabung, misalnya pada bunga merak. Bisa dilihat gambar bunga merak di samping kanan bawah. Selanjutnya yang ketiga ada taji atau calcareus, merupakan alih fungsi 1 daun mahkota pada bunga pacar air untuk menarik serangga polinator karena di dalamnya itu terdapat kelenjar madu.
Yang ketiga ada Taji calcareus, yaitu alih fungsi satu daun mahkota pada bunga pacar air untuk menarik serangga polinator karena berisi kelenjar madu. Yang keempat ada mahkota kupu-kupu Papilionaceus, yaitu mahkota bunga pada suku tumbuhan Papilionaceae. Dari 5 mahkota, 1 di anterior itu membesar, disebut bendera, 2 di lateral itu membentuk sayap, dan 2 di posterior itu membentuk lunas yang membungkus alat kelamin bunga. Contohnya pada bunga orok-orok, bisa dilihat pada samping kanan gambar bunga orok-orok. Yang terakhir itu ada mahkota bibir atau labiate, yaitu mahkota yang daun mahkotanya itu mengelompok menjadi 2 bagian. Di bagian anterior biasanya terdapat 3 daun mahkota yang disebut bibir atas, dan bagian posterior itu biasanya ada 2 daun mahkota yang disebut bibir bawah. Selanjutnya kita membahas mengenai alat kelamin bunga. Alat kelamin bunga itu ada 2, jantan dan juga betina. Alat kelamin jantan merupakan metamorfosis daun yang menghasilkan serbuk sari. Alat kelamin jantan ini berasal dari daun fertil yang menjadi benang sari. Bagian benang sari itu ada 3. Yang pertama ada tangkai sari atau filamentum, yaitu bagian yang berbentuk benang dengan penampang melintang yang umumnya berbentuk bulat. Yang kedua ada kepala sari, atera, yaitu bagian benang sari yang terdapat pada ujung tangkai sari. Bagian ini di dalamnya biasanya mempunyai 2 ruang sari atau TK. Masing-masing ruang sari ini terdiri atas 2 ruangan kecil, loculus atau loculumentum. Dalam ruang sari itu terdapat serbuk sari atau tepung sari, polen, yaitu sel-sel jantan yang berguna untuk penyerbukan atau persarian. Dan yang ketiga ada penghubung ruang sari atau connectivum, yaitu lanjutan tangkai sari yang menjadi penghubung kedua bagian kepala sari atau ruang sari yang terdapat di kanan kiri penghubung. Bisa dilihat di bawah itu gambar struktur anatomi benang sari. Selanjutnya alat kelamin betina. Alat kelamin betina atau gynecium biasanya disebut putik. Putik itu terdiri atas metamorfosis daun yang disebut daun buah atau carpella. Pada bunga dapat ditemukan 1 atau beberapa putik, dan setiap putik itu terdiri atas beberapa daun buah, tetapi dapat pula hanya terdiri atas 1 daun buah. Menurut banyaknya daun buah yang menyusun sebuah putik, dibedakan menjadi 2, ada putik tunggal atau simplex, yaitu jika bunga hanya tersusun atas sehelai daun buah saja, seperti kacang-kacangan. Yang kedua ada putik majemuk atau compositus, yaitu jika putik terjadi dari 2 daun buah atau lebih, seperti pada kapas, Gossypium sp. Pada putik dapat dibedakan bagian-bagiannya menjadi berikut, yaitu 1. Bakal buah atau ovarium, yaitu bagian putik bunga yang lazimnya kelihatan membesar dan duduk pada dasar bunga. Yang kedua ada tangkai kepala putik atau stilus, yaitu bagian putik yang sempit dan terdapat di atas bakal buah, biasanya berbentuk benang. Yang ketiga, kepala putik atau stigma, yaitu bagian putik yang paling atas terletak pada ujung tangkai kepala putik. Dan yang terakhir ada bakal biji atau ovulum, yaitu bagian yang duduk pada tembuni dengan cara yang berbeda-beda. Bisa dilihat pada samping kanan terdapat gambar bagian putik. Terima kasih, selanjutnya saya kembalikan ke moderator.